Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim suratul Baqarah di 246. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا يقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh, wabil khusus para tokoh pengurus masjid yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan, diberikan sehat walafiat. Terlebih alhamdulillah di subuh ini adalah subuh Sabtu pertama di bulan pertama di tahun 2023 Alhamdulillah, walaupun ini adalah bukan tahun baru kita, akan tetapi pergantian hari, pergantian sepekan, berbulan, bahkan disusul dengan per tahun, ini menunjukkan akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang masalah hilal, tentang masalah bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.
Kata Allah, katakan bahwasanya waktu itu adalah untuk perhitungan manusia. Bahkan wal hajj, dan dijadikan oleh Allah untuk perhitungan haji. Karena tidak mungkin kita menjalankan ritual haji kalau tidak tahu bulannya. Maka dihitunglah oleh kita. Maka kita pergantian hari, pergantian bulan itu menunjukkan untuk perhitungan kita. Berapa lama kita sudah hidup nih? Tinggal menghitung masing-masing lah. Nanti kalau sudah menghitung kira-kira berapa banyak nih amal perbuatan kita yang baik-baiknya. Tinggal bisa menghitung kita. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, bingung kita nih. Berapa lawas kita hidup nih, nggak tahunya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita beralihan tahun ini, Allah berikan kesempatan hidup di tahun ini. Mudah-mudahan kita nilai barokah dan umur kita berkah, rezeki kita berkah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih penjelasan di surat Al-Baqarah kita ya. Kemarin terakhir kita membahas tentang masalah bahwa siapa yang berani menghutangkan hartanya untuk Allah, maka Allah akan berikan berlipat-lipat ganda, gitu kan ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang berani menghutangkan untuk Allah, meminjamkan untuk Allah qardan hasanah. Qardan hasanah itu adalah pemberian, penghutangan atau peminjaman yang secara ikhlas, secara tulus dilakukan oleh kita hanya semata-mata karena lillah. Wa yudha'ifahu, ada yang baca fa yudha'ifhu. Fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Tidak tanggung, Allah akan berikan bagiannya atau pinjaman itu pembayarannya dengan berlipat-lipat ganda. Berlipatnya di mana? Kita tengok dalam ayat lain. Masalul ladzina yunfiquna fi amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini bagian dari penjabarannya. Perumpamaan orang yang mau berinfak, mau meminjamkan untuk Allah itu perumpamaannya seperti orang yang nanam satu biji. Nanam satu biji, lalu tumbuh 7 tangkai, lalu dari satu tangkai diberikan oleh Allah 100 biji. Jadi berapa tuh? 700 kan? Satu biji aja jadi 700. Siapa yang berani meminjamkan untuk Allah kebaikan, Allah balas, satu aja dibalas dari 700. Bahkan ketika itu ada Utsman bin An-Nahdi datang ke Abu Hurairah. Kata dia, wahai Abu Hurairah, aku dengar engkau mengatakan bahwasanya innal hasanata yudha'afu alfi hasanatin. Sesungguhnya satu kebaikan itu, engkau bilang bahwa engkau satu kebaikan dibalas dengan 1.000.000 kebaikan. Betulkah engkau? Masa 1.000.000 kebaikan katanya? Kata Abu Hurairah, wa ma ajabta min dzalik? Apa yang membuat engkau jadi kagum begitu, jadi kaget seperti itu? Sementara aku sami'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar sendiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, innallaha yudha'afu alfi sanatin. Satu kebaikan, kata baginda Rasul, akan dibalas oleh Allah 2.000.000 kebaikan. Bukan 1.000.000 lagi, 2.000.000 kebaikan. Kalau 1.000.000 masih mending. Ini 2.000.000 lebih dahsyat lagi. Itu menandakan bahwa kalau kita ini mau untuk Allah itu enggak bakalan tanggung, Allah akan kasih. Ayatnya sudah dibaca, ayatnya sudah diterangkan, ayatnya sudah kita pahami, tinggal pelaksanaan. Ya, tinggal pelaksanaannya nih. Ada enggak yang mau minjamin untuk Allah nih? Ada. Oh, siap. Insyaallah. Kalau ada yang berani meminjamkan untuk Allah, ayo. Ini ada berapa? Ada 100 orang enggak nih? Ada 100 orang ada? Kalau ada 100 orang nih, ulun butuh bondek dengan wermes.
Bondeknya 33 lembar. WRMS-nya 40 lembar. Berarti 73 lembar kalau kata Pak Sumar itu satu lembarnya 850. Ayo. Kalau berani mengutangkan untuk Allah, ayo. Siap enggak? Siapnya satu orang aja. Ayo. Siapa yang berani meminjamkan untuk Allah? Ayo silakan. Kita buktikan sama-sama. Bukan untuk usuk Ustaz Ahmad, tapi untuk Allah. Nanti tagih ke Allah. Mau 2 lembar kah? 3 lembar seorang? Ayo. Saya tunggu dalam sepekan. Siap? Siap? Siap sebelah kanan, sebelah kiri enggak? Insyaallah. Mudah-mudahan rezekinya semuanya ada, amin. Biar cepat selesai nih pembangunan. Alhamdulillah. Terus dipentes sedikit aja. Gak perlu bikin proposal dah, gak perlu bikin amplop, langsung aja siap. Nanti kalau ada yang oke, jalankan, datangkan langsung ke sana. Atau melalui Pak Haji Lutfi itu, taruh dia Pak Haji Lutfi, ini Pak Haji. Allah akan balas 700 kali lipat, bayangkan. Dan itu Bapak setelah selesai pun di dunia terus ngalir tuh. Gak selesainya itu sedekah tuh. Insya Allah berkah hidup tuh. Tapi kalau nggak mau berinfak, nggak mau sedekah, wah susah hidup tuh. Karena didoain malaikat ya. Tiap hari kan malaikat berdoa tuh. Allahumma anti mumfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang mau berinfak dengan pergantian yang baik. Lalu satu lagi berkata, Allahumma ati mumsikan talapa. Ya Allah, halangi hartanya, rusaklah hartanya yang bagi mereka yang tidak mau bersedekah. Satu disuruh ganti, satu disuruh rusak. Tiap hari itu malaikat doain begitu. Kira-kira mau nyambut doa yang mana nih kita? Kalau mau bersedekah, alhamdulillah. Tidak mau bersedekah, ya udah, siap-siap. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i min bani Israel. Ini permasalahan lain nih. Akan mengkisahkan tentang perjalanan Raja Talut yang melawan Raja Jalut ya. Ini sudah pernah dulu dipertanyakan sama beliau nih. Tentang Talut dan Jalut nih. Apa sih tujuannya Allah berikan kisah ini gitu? Sebetulnya ada maksud tertentu di dalam ini tuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan atau memberikan tujuan kepada kita bahwa janganlah engkau sebagai umat Nabi Muhammad itu sebagaimana kaum Jalut gitu. Dan juga kaum Talut pada waktu itu. Yang mana kaum Talut ini punya sifat pengecut. Sudah sifat pengecut, bahkan melanggar aturan gitu. Nah ini sebetulnya tujuan daripada diceritakan kita Talut dan Jalut itu. Jadi supaya umat Nabi Muhammad ini jangan jadi pengecut gitu. Karena ini kisahnya kisah pengecut ini. Coba bayangkan pasukan yang sedemikian besar tinggal sisa sedikit aja nih. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang panjang nih kisahnya ya. Tapi seukuran waktu aja kita. Sampai mana aja nanti. Wallahu alam bi haqiqatil murad. Alam taro ilal malai. Alam taro. Taro itu kalau dalam bahasa awalnya itu adalah melihat gitu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah memperhatikan. Perhatikan dengan baik-baik gitu. Alam taro. Tidakkah engkau memperhatikan ilal mala'i ay al jamaah
kepada satu golongan min Bani Israel, dari Bani Israel. Perhatikan oleh engkau satu golongan dari Bani Israel. Min ba'di Musa, ay min ba'di mauti Musa, setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam. Idh qalu, ketika mereka berkata linabiyyin, kepada nabinya, lahum, bagi mereka, ib'as, angkatlah oleh engkau, lana, untuk kami malikan seorang raja, nuqatil, supaya kami bisa berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, lalu Nabi itu berkata, hal asaitum, tidak, asaitum, mungkinkah kalian itu, in kutiba alaikum, jika dipardukan atau diwajibkan alaikum, kepada kalian, al-qitalu, perang, alla tuqatilu, tidak akan melakukan peperangan, tidak akan mau berperang. Qalu, mereka berkata, wa malana, kenapa kami ini alla nuqatila, tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qad ukhrijna, sementara kami telah diusir, min diyarina, dari kampung halaman, wa abnaina, dan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihim, maka setelah dipardukan atau diwajibkan alaihim, kepada mereka, al-qitalu, perang, tawallau, maka mereka berpaling, illa qalilan, terkecuali sedikit, minhum, dari mereka. Wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, bil zalimin, dengan orang-orang yang zalim. Kata Allah, alam taro ilal mala'i, tidakkah engkau memperhatikan kepada satu golongan min Bani Israel, dari golongan Bani Israel, min ba'di Musa, setelah kepergian, meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa sih golongan ini yang dimaksudkan itu? Golongan yang dimaksudkan itu adalah golongan yang ketika itu ditinggal oleh Nabi Musa. Karena sudah beberapa nabi kan setelah Nabi Musa itu. Jadi setelah meninggal Nabi Musa, lalu digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Setelah Nabi Yusha meninggal, lalu digantikan lagi oleh Kalib. Lalu kemudian digantikan lagi oleh Nabi Hizkil, namanya itu. Kemudian setelah Nabi Hizkil itu meninggal, digantikan lagi Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal, digantikan lagi dengan Nabi Ilyasa. Nah, setelah Nabi Ilyasa inilah terjadinya umat yang dimaksudkan ini. Itu. Jadi pergantian Nabi setelah Nabi Musa sampai ke Nabi Ilyas dan Ilyasa, ini semua melakukan perbuatan syariatnya bagus. Semua khalifah-khalifahnya diikuti oleh mereka. Lalu setelah itu, mereka banyak terlena dengan kehidupan itu. Akhirnya banyak yang melanggar aturan, banyak yang melanggar nabinya. Lalu datanglah satu kaum yang dinamakan, satu kaumnya itu Amalikoh. Amalikoh ini, kalau menurut hikayatnya itu, satu daerah yang dekat dengan Baitul Maqdis, yang kemudian disebut dengan Palestina, sebutnya itu. Mereka ini adalah turunan dari Amalik bin Ad. Amalik bin Ad bin Syam bin Nuh, berarti dari turunan Nabi Nuh nih. Cuman Amalik ini garang. Turunan Nabi Nuh itu banyak yang tidak bagus. Garang ini Amalik bin Nuh. Sehingga Bani Israel ini diperangi oleh mereka, semua aset-asetnya dikuasai oleh mereka, bahkan banyak yang ditawan oleh mereka, bahkan yang tidak mau ditawan oleh mereka dikasih pajak yang sedemikian tinggi. Pokoknya menderita ada hidupnya itu. Apapun itu bentuknya, semua dipajakinya itu. Pengangguran aja dipajak gitu. Semuaan dipajak.
Yang gaji kecil dipajak semua. Pokoknya nggak ada terlewatkan dah. Rumah pribadi aja dipajak gitu. Ini mirip-mirip aja ya. Nah ketika itu tidak ada nabi. Setelah Nabi Ilyas ini tidak ada nabi. Bahkan dari Bani Israel itu tidak ada seorang pun yang melahirkan anak laki-laki. Padahal semuaan pada waktu itu minta ke Allah, itu minta diturunkan anak laki-laki supaya jadi nabi lagi gitu maksudnya. Nah dari sekian lama atau sekian banyak permintaan dari perempuan dan laki itu minta turunan, hanya seorang saja yang dikabulkan oleh Allah, itu seorang ibu yang kemudian hamil, kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Cuman seorang aja. Dari mana? Turunan dari Lawi. Dari Lawi ini anak dari Nabi Yakub gitu. Turunan dari situ, turunannya itu. Lahirlah seorang bayi dari situ yang kemudian dinamain adalah Nabi Samuel. Samuel. Kalau lihat di pinggir jalan tuh ada Samuel. Samuel itu nabinya. Nah, nabi inilah yang kemudian dipintai oleh mereka untuk mengangkat seorang raja gitu. Namanya Nabi Samuel. Samuel. Kalau orang Kristen bilangnya apa? Bukan Samuel kalau orang Kristen. Bahasanya apa? Lupa lagi saya lah. Mana Pak itu nggak ada ya? Katanya. Lalu kemudian setelah besar, Samuel kecil ini setelah gede, dewasa, lalu diangkatlah oleh Allah menjadi nabi. Ceritanya simpelnya gitu. Nah setelah mereka itu beliau itu jadi nabi, lalu idh qalu linabiyyin lahum, ketika mereka berkata, siapa Bani Israel tuh, linabiyyin, kepada nabi, siapa nabinya? Nabi Samuel ini. Lahum, untuk mereka. Kata mereka, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Allah, coba angkatlah untuk kami seorang raja yang kami ini mau berperang di jalan Allah. Angkatlah seorang raja. Dipinta Nabi Samuel ini untuk mengangkat seorang raja. Lalu kita ngikutin kisah ininya aja lah. Kalau sebetulnya bisa saja saya cerita langsung dari awal sampai akhir, tapi ayatnya gak masuk. Kita sambil masuk ke ayatnya aja, ngikutin ayat ini aja. Qala, berkatalah Nabi Samuel, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Tidak, kata Musa. Mungkinkah kalian itu kalau aku wajibkan kepada kalian untuk berperang, kalian mau berperang? Lalu kata mereka, qalu, Bani Israel jawab nih, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin aku tidak mau berperang? Sementara waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami ini kan sudah diusir dari kampung halaman. Bahkan anak-anak kami ditawan. Jadi ini ada alasan kita ini untuk berperang. Tidak mungkin untuk tidak berperang gitu. Jadi angkatlah untuk kami seorang raja. Kalau begitu, ya udah nanti aja kita berdoa ke Allah. Gitu kan. Nah, simpelnya ceritanya di depan tuh. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum. Nah, itu jawabannya nanti. Lalu kan minta mereka itu untuk berperang nih. Kata Nabi Samuel, kalau seandainya diwajibkan berperang untuk kalian, maukah kalian berperang? Oh, tentu saja mau. Nah, langsung kan oleh Allah dijawab. Kata Allah, aku wajibkan perang untuk mereka. Lalu
Kata Allah, falamma kutiba alaihimul qital, maka sewaktu diwajibkan kepada mereka itu perang, tawallau, mereka berpaling, tidak mau berperang mereka tuh. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit aja dari mereka yang mau tuh. Dulu kan minta-minta tuh supaya diangkat jadi seorang jadi raja yang mau berperang. Setelah diwajibkan itu perang untuk mereka, malah nggak mau. Marah sedikit aja yang mau tuh. Bahkan dari sekian ribu Bani Israel yang pada waktu itu siap tempur, begitu diwajibkan cuma sedikit. Ada yang menyebutkan 313 saja yang siap perang itu. Dan inilah yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi ketika menghadapi perang Badar. Pasukan muslimin kan cuma 313 pada waktu itu. Maka kata Nabi kepada sahabat, ya sahabat kami, engkau itu bagaikan tentara Talut, yang tersisa hanya kalian semua. Jadi semua minggir, semua kacau, gak mau perang gitu. Padahal awalnya menggebu-gebu kayak iya toh kan. Nah makanya kalau orang banyak ngomong tuh lihat aja dalam buktinya gitu. Kadang-kadang dalam diiyakan itu kadang-kadang mencerai juga. Garang di depan, kalau di belakang sudah ini gak bisa apa-apa juga. Nah, diwajibkanlah kepada mereka, tapi akhirnya mereka tidak mau kecuali sedikit. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah mengetahui dengan orang yang zalim, kata Allah. Artinya Allah akan balas mereka dengan yang perdoliman itu. Lalu setelah itu wa qala lahum, ini jawaban dari permintaan mereka nih. Wa qala, berkatalah lahum, bagi mereka. Siapa? Nabiyuhum, nabinya mereka, Nabi Samuel tadi itu. Kata Nabi Samuel, kalian kan minta diangkat seorang utusan. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat, mengutus untuk kalian Taluta malika. Talut, malika yang jadi raja. Nama raja kalian adalah namanya Talut, kata Nabi Samuel. Lalu kata mereka, anna yakunu lahul mulku alaina, ay kaifa gitu, anna itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia jadi raja untuk kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sedangkan kami ini berhak untuk jadi raja daripada dia. Dia ini kan pendidikannya nggak jelas, kampusnya nggak jelas, turunannya nggak jelas. Bagaimana bisa jadi presiden? Itu maksudnya. Ini Talut. Ini Talut. Jangan kemana-mana, awas. Udah terjadi kok. Bahkan kata mereka begini, walam yuta sa'atan minal mal yasta'inu biha ala iqamatil mulki. Walam yuta sa'atan, dia itu tidak diberi kekayaan yang begitu luas dari hartanya. Mana bisa jadi raja? Sedangkan jadi raja itu kan butuh untuk membuat istana, untuk membuat jalan, untuk membuat alat-alat tempur. Bagaimana bisa jadi raja? Apalagi mau bikin istana, nggak punya duit. Ujung-ujungnya minjem nanti. Tahu sudah tujuannya nih. Kenapa sih mereka ini mau begitu disebutkan Raja Talut kok ngece begini gitu? Karena pandangan mereka Talut ini orang biasa. Karena Talut ini bisa dibilang orangnya rendahan gitu. Terus yang kedua,
profesinya dia sendiri pun memang profesi di bawah gitu. Jadi orang pengembala, bahkan orang-orang kuli bangunan lah bahasanya gitu. Tapi mereka ini sebetulnya tidak tahu Tolut ini siapa aslinya gitu. Bahkan kata Nabi Samuel, Innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah itu telah memilih dia alaikum untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah telah memberikan kelebihan untuk dia akan kecerdasan di atas rata-rata fil ilmi di dalam ilmunya wal jismi dan juga tubuhnya. Jadi Tolut ini punya kecerdasannya luar biasa. IP-nya lebih dari 4. Jadi memang raja itu memang harus cerdas, Bang. Jangan bungul gitu. Ini kalah sama bawahan, Bang. Pimpinan sama kalah sama bawahan kan bingung jadinya. Yang kedua wal jismi. Tolut ini diberikan jasadiahnya memang kuat, kekar gitu. Sehingga kalau ada orang yang mentang-mentang ngajak berantem itu nggak usah nyuruh orang gitu. Dia sendiri pun berani gitu. Memang harus energik gitu. Yang jadi pemimpin itu bukan hanya otaknya, tapi tubuhnya pun juga energik. Karena kalau ada apa-apa tuh bisa lari dia. Bisa lari kan? Diberondong ke istana kan lari itu. Nah, kelebihan dari Raja Tolut itu sebetulnya itu pinter itu. Nah, mereka ini nggak tahu apa yang di dalam diri Tolut ini. Tolut itu sebetulnya Tolut bin Kes, bin Afil, bin Syaru, bin Tahur, bin Lamik, bin Anis, bukan Anis Baswedan, bin Anis, bin Bunyamin, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi sebetulnya dari Nabi Ibrahim. Ini orang memang darah biru ini sebetulnya. Cuman dia enggak memperlihatkan diri. Jadi enggak mau memperlihatkan bahwa saya ini siapa gitu. Biasa aja orangnya tuh. Enggak kelihatan. Makanya mereka berani mengatakan begitu. Bagaimana mungkin bisa dia itu jadi raja untuk kami, sementara dia itu bukan turunan raja, bukan turunan nabi, bukan orang yang berharta, kerjaannya pun demikian nggak jelas, turunan nggak jelas, pendidikan nggak jelas, pokoknya habis dah. Sementara sekarang mau dijadikan nabi, tapi kata Nabi Samuel, Innallaha astafa alaikum, Allah telah memilih dia untuk kalian. Allah telah memilih dia. Walaupun kalian menyebutkan nahnu ahaqqu bil mulki minhu, aku ini berhak untuk jadi raja daripada dia. Walaupun seperti itu karena Allah sudah ngangkat dia kok. Gak bisa-bisa apa-apa lagi. Kalau memang sudah pemilu beres, dia yang kena kok. Gak bisa apa-apa lagi. Secara hakikatnya kan Allah juga yang ngangkat. Ya terima aja lah. Itu. Ah, sudahlah. Tapi jadi ini turunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi turunan bagus ini tuh. Memang ada turunan raja gitu. Turunan nabi, turunan raja, soleh orangnya gitu. Makanya kata Allah, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kerajaan itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ke siapapun itu diberikan, ya terserah Allah lah gitu. Mau ke siapapun. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi'un yang memberikan karunia, alimun yang malang duya yang mengetahui.
Wa qala, dan berkatalah. Terus selanjutnya. Wa qala, dan berkata lahum, bagi mereka. Siapa? Nabiyuhum, nabi mereka, Nabi Samuel berarti. Ketika mereka itu meminta nabi kan, meminta raja. Nah, sekarang rajanya sudah ditunjuk tuh. Kata Nabi Samuel, rajamu namanya adalah Tolut. Lalu memintalah mereka itu, kalau memang dia itu memang sudah dipilih oleh jadi raja. Lalu kalau begitu, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya dia jadi raja. Lalu kata Nabi Samuel, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda rajanya dia, Raja Tolut nih maksudnya, ayyatiyakumut tabut, nanti akan mendatangkan kepada kalian at-tabut. Tabut itu peti. Nanti akan didatangkan peti. Fihi sakinatun mir rabbikum. Di dalam peti itu sakinatun, terdapat ketenangan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Dan itu adalah sisa peninggalannya keluarga Musa wa alu Harun, dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikatu, yang membawa itu peti tadi siapa? Al malaikatu, malaikat. Inna fi dzalika laayatil lakum. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam itu, la ayatan, sungguh merupakan ayat, lakum, untuk kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Kalau memang dia itu nabi, apa tandanya? Kata Nabi Samuel, tandanya kalian nanti akan diberikan peti. Tiba-tiba ada peti itu. Peti dari mana ini? Jadi begini, Nabi Samuel itu berdoa ke Allah Subhanahu wa taala untuk meminta seorang raja yang dipinta oleh Bani Israel kan. Lalu dijawab oleh Allah permintaannya, yaitu seorang raja yang bernama Tolut. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Samuel itu 2 tanduk wangi deh. Nama tanduk itu disebutnya itu Thayyibul Qudus, dan juga diberikan asok, tongkat, diberikan oleh. Lalu Nabi Samuel diberikan lagi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam wahyu itu, idza dakhala 'alaika rajulun ismuhu Talut. Bila mana nanti ada seorang laki-laki yang datang kepada engkau, namanya Talut. Kata Allah gitu awalnya itu. Maka fanzur fil qurni, maka lihatlah di dalam tanduk itu. Fa idza fara fadahanu ra'suhu. Maka bila mana itu menunjukkan ada di dalam tanduk itu, maka kepalanya kasih minyak. Kasih minyak. Di kepalanya kasih minyak, lalu kasihkan tongkat itu. Nah, ketika itu apa yang diberikan isyarat itu ternyata datang juga tuh, namanya Tolut. Lalu setelah itu diberikan tongkat itu, ternyata apa yang diberikan oleh wahyu oleh Allah itu betul, orangnya tepat gitu. Apa yang dilihatin dari situ tepat. Lalu apa yang diperintahkan dalam wahyu itu diberikan kepada dia semua. Nah setelah itu kembali kepada kaumnya tadi itu. Tandanya apa nih? Kalau memang dia itu adalah raja, kata dia, nanti akan datang begini. Peti yang dimaksud itu adalah peti yang enggak gede sebetulnya. Ada yang menyebutkan cuma 3 siku saja, lebar dan panjangnya itu. Lebar 3 siku, panjang 3 siku, lebar 2 siku. Segitu aja sebetulnya petinya itu. Nah di dalam peti itu dipenuhi ada emas juga tuh, emas di dalamnya itu. Bahkan wa kana inda adamun fihi suratul anbiya jami'uhum. Di dalam peti itu terdapat gambar
dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir. Ada di dalam peti itu. Digambarkan di situ. Wallahu alam petinya kayak apa nih. Wa kana fihi suratul anbiya jami'uhum. Bahkan wa fihi suratun Muhammadin. Di dalam itu tuh ada rupanya Nabi Muhammad juga. Gambar Nabi Muhammad juga nih. Laku summa tuwarisuhu dzurriyyatan Adam ila wusulil Musa. Lalu kemudian peti itu diturunkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu disimpanlah di dalam peti itu kitab Taurat. Taurat di dalam situ. Bahkan di dalam itu pun juga disimpan juga pecahan-pecahan kayu yang pernah diberikan kepada Nabi Musa itu. Apa disebutnya itu? Suhuf yang pernah dilempar oleh Nabi Musa kan pecah. Nah, pecahan itu tuh ditaruh di dalam peti itu. Ditaruh di dalam peti itu. Lalu setelah itu dibawalah oleh Bani Israel. Setelah Nabi Musa tidak ada, dibawa oleh Bani Israel peti itu. Wa kanu idza kharaju lil qital yaqdimunahu baina aydihim. Kalau mereka itu mau berperang, itu peti itu selalu ditaruh di depan. Karena peti itu membuat mereka itu jadi menang terus kalau perang itu. Bahkan kalau peti itu dibawa, itu mereka itu menjadi timbul ketenangan. Makanya kan Allah sebutkan tadi, wa fihi sakinatun mir rabbikum. Di dalam peti itu ada ketenangan. Karena memang setiap kali dibawa untuk perang, itu peti itu membawa damai, tenang aja gitu. Bawaannya berani. Jadi tidak penakut gitu ini. Dibawa oleh mereka. Wa kanatil malaikatu tamilu fawqa ru'usil mutaqadiilina. Bahkan malaikat sendiri yang membawa di atas kepala mereka itu. Ketika mereka berperang, itu peti dibawa oleh malaikat di atas kepala mereka. Ditaruh oleh malaikat. Kemudian summa yashra'una fil qitali fa idza sama'u sayhatan. Ketika mereka itu berjalan di dalam untuk perang, ketika itu mereka mendengar satu teriakan. Lalu kemudian mereka itu tiba-tiba diserang oleh pasukan yang namanya pasukan Amalikoh itu. Nah, dalam peperangan dengan Amalikoh inilah mereka mengalami kekalahan. Kalah, banyak yang terbunuh, lalu setelah itu banyak yang ditawan. Nah, peti itu dibawa oleh pasukan Amalikoh itu. Dibawa sama dia. Lalu petinya dibawa dan dijadikan oleh mereka kaum Amalikoh ditaruh di tempat yang kotor. Bahkan dijadikan peti itu tempat kencing dengan BAB oleh mereka itu. Padahal itu adalah di dalamnya ada nama-nama itu. Lalu falamma aradallahu izharu mulki Talut, setelah ketika Allah Subhanahu wa taala mendohirkan Raja Talut, sallatu alaihimul bala. Ketika Raja Talut diangkat, Allah berikan bala kepada mereka yang pernah mengencingi itu peti dengan BAB di itu peti, semuanya diberikan oleh Allah penyakit bawasir. Bawasir apa? Kencing terus kalau itu BAB ambeien, ya kan? Kencing manis ya. Pokoknya ketika Raja Talut diangkat, mereka yang pernah mengencingi itu peti semuaan diberikan penyakit itu, diberikan bala penyakit itu. Hatta kharajat khamsa biladin min biladihim, sampai bawasir itu, kencingnya mereka nih, itu keluar dari zona daerah mereka sampai ke 5 daerah. Penyakitnya mereka itu sampai ke 5 daerah.
bukan hanya di Samarinda, Bontang pun dapat. Sampai ke semuaan dapat. Falamma kabura khaufuhum minhu akhrajuhu lil khala. Maka setelah mereka itu ketakutan yang begitu besar, maka mereka kaburlah ke tempat persembunyian masing-masing. Karena mereka itu terjadi begitu, akhirnya semua pada berpencar semua, lari kemana-mana itu pun. Sehingga jadi kosonglah tempatnya. Lalu summa hamalathul malaikatu wa atat bihi Talut. Lalu kemudian peti itu dibawa oleh malaikat, lalu dikasihkanlah ke Raja Talut. Itu. Jadi peti inilah yang disebutkan oleh Allah ketika memberikan tandanya itu ayyatiyakumut tabut gitu kan. Tandanya adalah diberikan dah kepada dia adalah peti. Maka petinya ini adalah yang nyodorkan malaikat, dibawa dari negeri mereka yang menginjak-injak itu, lalu diberikan kepada Raja Talut. Jadi itulah bukti daripada Raja Talut itu betul jadi raja. Nah, setelah mereka itu tahu bahwa Raja Talut itu benar, tanda-tandanya memang sudah benar, bahkan petinya pun sudah ada di tangan beliau, maka barulah mereka mengakui Raja Talut sebagai raja mereka. Jadi diangkatlah pada waktu itu. Ya. Cuman belum pindah istana waktu itu. Falamma fasala Talut bil junud wallahu a'lam bishawab. Sudah setuju? Gak keburu, masih panjang. Nanti aja season kedua ya. Ya. Lalu setelah mereka mengakui rajanya sebagai itu Raja Talut, lalu bagaimana nih langkah selanjutnya? Nah, nanti kisahnya insyaallah di Sabtu depan insyaallah. bersambung. Bukan hanya film Korea saja yang bersambung. Ini juga bersambung nih. Sudah cukup ya? Terima kasih. Jazakallahu khair. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلمين أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضرة